Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dutami dari kelas 3 MPIB. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama, jelaskan urgensi atau pentingnya kenapa perlu memahami pengembangan kurikulum. Yang A bagi mahasiswa MPI dan yang B bagi administrasi sekolah. Saya akan menjawab untuk yang A bagi mahasiswa jurusan MPI. Sejatinya, mahasiswa jurusan MPI ini diharapkan menjadi manajer atau seorang kepala sekolah. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah yaitu sebagai pengelola pendidikan. Kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai pengontrol. Maka dari itu, seorang mahasiswa MPI sangat perlu memahami pengembangan kurikulum. Dengan bisa bertanggung jawab nantinya juga akan meningkatkan beberapa aspek lain, di mana salah satunya menjadi lebih demokratis. Yang kedua, bagi administrasi sekolah. Pengembangan kurikulum juga sangat penting bagi administrasi sekolah supaya di dalam lembaga pendidikan tersebut ada yang namanya perkembangan, mengoreksi kelemahan-kelemahan cara pendidikan di lembaga tersebut. Selain itu, agar pendidikan tersebut dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat mengikuti perkembangan yang ada. Pertanyaan yang kedua, hubungan landasan dan komponen kurikulum dalam pembelajaran. Landasan dan komponen kurikulum berhubungan dengan pembelajaran karena landasan yang diterapkan merupakan pandangan kehidupan bangsa yang akan mempengaruhi komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum. Tujuan pendidikan dapat tercapai dengan adanya pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan yang didasarkan pada kurikulum, sehingga tujuan daripada pendidikan dapat terarah dan jelas. Tujuan pendidikan juga sangat memerlukan landasan filosofis, karena filosofi sendiri menentukan pandangan hidup manusia. Pengembangan isi atau materi didasarkan pada landasan psikologis, karena psikologi merupakan cara tercepat belajar siswa berdasarkan situasi dan kondisi. Seluruh isi atau materi yang diberikan kepada peserta didik juga harus didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar mengajar, dilandaskan kepada psikolog juga karena seorang pendidik harus memahami kondisi peserta didik. Misalnya, cara mendidik anak kelas 1 SD dengan anak kelas 6 SD itu berbeda, tidak bisa disamakan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar juga harus disesuaikan dengan sosial budaya, karena sosial budaya itu mengandung nilai di mana pendidik mencontohkan sikap atau nilai yang baik untuk dicontoh para peserta didik. Pengembangan proses belajar juga harus berkesinambungan dengan isi atau materi yang ada. Misalnya, materi sholat, cara menyampaikannya dengan praktek. Evaluasi juga memerlukan landasan psikologis karena dalam proses evaluasi perlu memahami tingkatan kognitif sehingga perkembangan level-level harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, model evaluasi yang cocok untuk evaluasi kurikulum di Indonesia. Menurut saya, model evaluasi kurikulum yang cocok di Indonesia yaitu model CIP atau konteks, input, proses, produk. Karena model ini tidak hanya menitik beratkan pada satu aspek, melainkan ada 4 aspek yang akan dievaluasi. Model ini juga dikatakan lebih komprehensif di antara model yang lainnya. Kelebihan model ini, cakupannya lebih lengkap, mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Yang kedua, apabila saya menjadi Menteri Pendidikan, langkah yang akan saya lakukan agar model CIP ini dapat terlaksana dengan baik adalah yang pertama, menilai berbagai kebutuhan, masalah-masalah, kesempatan, dan sebagai dasar untuk mendefinisikan tujuan serta prioritas dalam menentukan hasil. Yang kedua, menilai pendekatan alternatif untuk menentukan alat yang diperlukan dalam perencanaan
program dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, menilai implementasi dari program yang merupakan kerangka kerja dan kemudian membantu menjelaskan dampak dari program tersebut. Yang terakhir, membantu menjaga agar proses tidak keluar dari program yang telah ditetapkan dan menentukan keefektifan dari suatu kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.